Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak-anak sekalian, kita masih berada di bab 4 di semester 2, anak sekalian ya, yaitu bab kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita pada sekarang sampai pada tata kelola pemerintahan yang baik. 2 minggu yang lalu kita sudah bicara soal suprastruktur dan infrastruktur, lalu kemudian minggu yang lalu kita sudah bicara tentang lembaga-lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita ke sini, ya, tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita lihat. Kalau kalian punya buku, kalian bisa buka ya. Ya, ini tata kelola pemerintahan yang baik. Apa sih itu? Nah, menurut World Bank, istilah ini diambil dari kata good governance. Adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, intinya anak sekalian, tata kelola pemerintahan yang baik itu adalah bagaimana menata pemerintahan agar pemerintah itu berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, ya, agar pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jika disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi, apakah di dalam pemerintahan itu sudah ada interaksi yang baik antara pemerintah dengan rakyat, dan apakah rakyat sudah bisa berpartisipasi secara aktif tanpa halangan kepada pemerintah. Karena di dalam pemerintahan yang demokratis ada unsur yang sangat penting, yaitu adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintah. Nah, tentu saja ini harus dibingkai dalam tata hukum, anak sekalian ya, tidak semata-mata karena demokrasi. Hukum harus diberlakukan dengan baik. Nah, dengan demikian diharapkan agar pemerintah itu, jalannya pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Artinya, suatu pemerintahan bisa disebut dengan pemerintahan yang baik, ditata dengan baik, dikelola dengan baik, jika memiliki 3 unsur yang harus ada. Unsur pokok ini berarti unsur yang harus ada, tidak bisa tidak ada. Dan 3 unsur ini adalah unsur yang saling berkaitan, saling bersinergi, ya, saling bekerja sama sebagai partner, tidak boleh terpisahkan. Apa saja? Yang pertama adalah unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Ya, bahwa di dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang pertama, pemerintah harus mendapat kepercayaan bahwa pemerintah yang pada periode itu, ya, kalau di Indonesia itu 5 tahun, itu bisa mengelola negara secara administrasi. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Bahwa unsur yang kedua, anak sekalian, harus ada unsur swasta. Unsur swasta ini adalah bisa lembaga-lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan, ya, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan non pemerintah
yang juga diberi kesempatan untuk melakukan pelayanan publik. Nah, jadi ada unsur pemerintah yang nomor satu, yang kedua ada unsur swasta, non pemerintah, dan yang ketiga unsur warga masyarakat. Nah, stakeholder sebagai stakeholder di suatu negara adalah warga masyarakat. Warga masyarakat pun harus terlibat dan ketiga-tiga unsur ini harus saling bekerja sama. Pada prakteknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Nah, ini berarti sesuai dengan demokrasi. Ingat, di dalam demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah itu berasal dari rakyat, menyelenggarakan kegiatannya untuk rakyat, ya. Dengan demikian, maka sebenarnya pemerintahan itu juga dilakukan oleh rakyat karena semuanya berangkat dari rakyat dan ditujukan kepada rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Nah, anak sekalian, sinergi antara pemerintah, swasta, dan rakyat ini harus sering dilakukan. Duduk bersama, membicarakan ya bagaimana merencanakan yang akan datang, membicarakan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tentu saja anak sekalian, yang dimaksud masyarakat ini tidak harus masyarakat secara keseluruhan, karena kita ini juga menganut namanya demokrasi perwakilan. Artinya rakyat sudah diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yaitu yang duduk di DPR. Nah, DPR ini sebagai wujud dari aspirasi rakyat. Jadi tidak harus dengan rakyat secara keseluruhan atau dengan golongan-golongan. Kalau masalah agama, maka akan duduk dengan golongan agamawan. Kalau itu ada muncul masalah-masalah pendidikan, maka akan dengan pakar pendidikan, dengan pakar hukum. Nah, ini juga termasuk ke dalam bagian dari masyarakat. Nah, menurut John Locke, menurut Laude Ida, tahun 2002, tatkala pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri. Ya, ciri pemerintahan yang baik. Satu, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya, tadi ya. Oke. Yang B, komunikasi. Adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi adanya jaringan bagaimana masyarakat itu bisa memberikan sumbangsinya, pemikirannya secara baik, dan negara juga bisa ada jalur yang bisa dengan mudah memberitahukan, mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Yang C, proses penguatan diri sendiri. Ada upaya untuk mendirikan pemerintahan dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Yang 4, keseimbangan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ketika elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Yang E, ya ciri yang kelima menurut Laude Ida adalah independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal sebagai berikut. Ada hubungan antara pemerintah dan pasar. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. 4, hubungan antara pejabat yang dipilih dan pejabat yang diangkat. Misalnya mengadakan pertemuan rembuk
antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang. Untuk mengimplementasikan atau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Jadi untuk mewujudkan terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, ya, diperlukan beberapa syarat. Syaratnya sebagai berikut. A. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Artinya manajemen di dalam pengurusan masyarakat secara umum tidak bertele-tele, ya, singkat, padat, murah, cepat, ya. Istilahnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, begitu ya. Yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Nah, jadi di dalam pemerintahan yang baik atau good governance ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika pemerintah melakukan ini, kenapa? Nah, pemerintah harus mampu menjawab kalau ada pertanyaan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Yang C, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Jadi setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak boleh melakukan suatu tindakan tanpa ada dasar hukumnya. Ya. Karena kalau tidak maka pemerintah bisa digugat oleh rakyat itu melakukan pelanggaran. Yang D, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta. Jadi masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi penting yang berkaitan dengan program-program pemerintah, baik itu program dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, hukum, ya. Misalnya kalau seandainya pemerintah bersama DPR itu sedang melakukan pembahasan rancangan undang-undang, maka rancangan undang-undang itu bisa dilihat oleh rakyat sehingga rakyat bisa memberikan masukan mana yang pasal-pasal yang layak dan mana pasal-pasal yang harus dikritisi, ya. Dan itu sudah sering kita lihat banyak sekali masyarakat mahasiswa melakukan protes unjuk rasa atas dibahasnya rancangan undang-undang karena ada pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Yang E, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya. Jadi di dalam melakukan tindakan membuat program-program dan mengeksekusi program, pemerintah harus transparan. Artinya rakyat bisa mengetahui dengan gamblang, dengan jelas, ya. Pemerintah punya program apa, dilakukan kapan, kepada siapa, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, terjadi pelanggaran hak, pelanggaran hukum atau tidak. Nah, ini harus transparan. Transparan artinya rakyat mengetahui, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui, ya, keputusan pemerintah itu terjamin. Gitu. Nah, salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Ya, betul. Jadi salah satu syarat pemerintahan yang baik adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Tapi ingat, jangan melulu demokrasi. Ya, tidak semua
negara itu berjalan dengan baik dengan adanya demokrasi, ya, karena demokrasi itu juga bersifat lokal. Maksudnya bahwa demokrasi yang berlaku di suatu negara belum tentu cocok dengan demokrasi yang harus diterapkan di negara lain. Biasanya demokrasi itu berlaku akan disesuaikan dengan ideologi, karakter masing-masing suatu negara. Nggak bisa demokrasi yang berlaku di Amerika lalu kemudian kita terapkan di Indonesia. Demokrasi yang berada di Korea, di Jepang, di negara-negara Eropa nggak bisa. Karena benar menurut Amerika belum tentu benar menurut Indonesia. Benar baik menurut Eropa, Jepang, Korea, Cina belum tentu baik menurut Indonesia, karena Indonesia punya ukuran. Apa ukurannya? Yaitu Pancasila. Makanya demokrasi diterapkan di Indonesia harus dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya demokrasi di Indonesia dinamai dengan istilah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, anak sekalian, demikian pembicaraan kita. Nah, ada satu pertanyaan sekarang, anak sekalian. Ya, ini pertanyaannya. Apakah Indonesia sudah memiliki tata pemerintahan yang baik? Nah, ini terus akan menjadi apa? Akan menjadi pertanyaan. Apakah Indonesia sudah tercipta good governance? Ya, menurut Bapak sedang dalam proses, ya, entah sampai kapan di Indonesia tercipta good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu semua unsur yang ada tadi, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja keras. Masyarakat tetap mengontrol, ya, dengan cara-cara yang baik, yang bijaksana, yang solutif, ya. Lalu kemudian swasta juga bekerja dengan baik, dan pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Maka tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud di Indonesia. Oke? Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.